Hai Sobat ABE, bertemu kembali dengan saya di ABE Channel. Kali ini mungkin kalian bingung gitu ya, wah ini kok temanya apa nih gitu ya, kontennya apa. Eh, Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita akan melakukan pendaftaran sebuah domain. Tentunya kalau kalian lihat di background layar kita kali ini, ternyata ada congratulation gitu ya. Selamat. Nah, Alhamdulillah patungan hosting Indonesia, sebuah program yang memang saya buat gitu ya. Program yang kami kerjakan dengan cara berdonasi, pembelajaran mengenai dunia domain, dunia hosting, dan dunia komputer gitu ya, yang bisa kita pelajari. Nah, alhamdulillah beberapa hari yang lalu patungan hosting Indonesia telah resmi gitu ya, menjadi sub registrar dari salah satu registrar resmi di Pandi. Kalau kalian ingat, ternyata country top level domain Indonesia gitu ya, atau biasa dibilang CTLD gitu ya, atau misalnya kalau global itu disebutnya GTLD gitu kan, global top level domain gitu ya. Itu kalau misalnya .com gitu ya. Nah ini alhamdulillah patungan hosting sekarang bisa menjadi lebih besar. Insya Allah akan menjadi lebih besar. Makanya dinamakan patungan hosting Indonesia. Ya insya Allah targetnya ya kita akan menyebarkan ilmu ini ke seluruh Indonesia. Nah, dengan resminya patungan hosting Indonesia menjadi salah satu partner dalam registrasi ICANN gitu, ICANN gitu ya, ICANN di Pandi gitu ya. Jadi salah satu registrar dari Pandi resmi. Nah, patungan hosting Indonesia berhak atau bisa melakukan pendaftaran nama domain Indonesia. Nah, jadi domain yang belakangnya .id gitu ya, atau domain Indonesia gitu ya, ada .my.id, ada .sch.id, ada .ponpes.id, lalu ada .co.id, ada .web.id, dan bahkan .id sendiri pun bisa didaftarkan melalui patungan hosting Indonesia. Nah, tentunya uang dari hasil patungan hosting Indonesia ini insya Allah akan dibuat untuk mengembangkan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi mengenai patungan hosting Indonesia. Jadi mungkin kita kedepannya akan membuat sebuah komunitas gitu ya. Nah, oke, tanpa banyak basi lagi gitu ya, terlalu panjang ceritanya congratulations. Jangan lupa kalian klik like, share, and subscribe gitu ya, supaya channel kita ini memang benar-benar bisa diketahui dan bisa menyebar lebih jauh lagi. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan pendaftaran sebagai member dari patungan hosting Indonesia. Nah, kalau misalnya kalian lihat di bagian site sini itu ada phi.my.id. Memang tampilan cover depannya itu memang masih belum bagus gitu ya, masih belum baik. Tapi insya Allah kita akan terus mengembangkan diri.
untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi komunitas yang lebih baik lagi. Nah, linknya kita akan masuk ke member.phi.id. PHI ini adalah singkatan dari Patungan Hosting Indonesia. Oke, kita masuk ke member. member.phi.id. Ini koneksi internet saya dan laptopnya memang agak berat, jadinya ya bisa kalian lihat agak lumayan tersengat-sengat gitu ya. Oke, ini adalah tampilan dari PHI, Patungan Hosting Indonesia, yang insya Allah ini akan kita pakai untuk mengembangkan patungan hosting yang ada di Indonesia. Oke, ini bisa kalian lihat di sini. Ini adalah web kita gitu ya, patungan hosting membernya. Jadi di sini kalian bisa lihat AB Watch Fund Patungan Hosting Indonesia, PHI gitu ya. Di tahun ini, alhamdulillah di tahun 2020. Nah, ini kalian bisa explore sendiri, ada pricingnya, ada resellersnya gitu ya. Kalau kalian ingin menjadi resellers dari Patungan Hosting Indonesia, boleh juga gitu, kalian bisa reseller login atau sign up nanti di sini. Tapi caranya bagaimana? Caranya kalian tinggal klik saja di sini, nanti akan diarahkan ke menu sign up atau login gitu ya. Nah, ini kalau kalian ingin menjadi resellers gitu ya, resellers dari PHI. Nah, tentunya bagi donasi program Patungan Hosting Indonesia, kita tidak akan menggunakan bagian resellers ini gitu ya, tapi kita akan menggunakan di bagian customers login. Kenapa berbeda? Ya, karena nanti akan ada assessment-nya gitu ya, akan ada assignment-nya yang berbeda gitu, tingkat levelnya itu berbeda nantinya. Dan nanti kalau memang kalian ingin menjadi resellers dari patungan hosting sendiri, bisa nanti menghubungi saya gitu ya. Jadi nanti akan ditambahkan statusnya atau ditambahkan beberapa kriteria nanti agar bisa menjadi resellers gitu ya. Nah, di sini kalian kalau sudah punya alamat emailnya atau kalian sudah pernah terdaftar di patungan hosting, ya kalian tinggal di sini login gitu ya, login pakai email lalu isi passwordnya. Nah, bagaimana kalau belum? Nah, kalian tinggal memilih customer sign up. Di sini kalian menuliskan nama kalian, namanya misalnya mau sharing misalnya seperti ini, company-nya misalnya mau sharing.com misalnya kayak gitu. Nah, address-nya ini misalnya apartemen misalnya seperti ini, lokasinya Indonesia, select state-nya ini kalian bisa pilih wilayahnya di provinsi mana gitu ya, kalau misalnya Jakarta, lalu city-nya misalnya Jakarta Timur. Nah, ini kalian bisa masukkan portal zip-nya, kode pos ya, misalnya 13750 misalnya seperti itu. Nah, ini PON ini, nomor telepon ini wajib. Nah, kodenya untuk Indonesia itu adalah 62. Dan untuk numbernya di sini kalian harus isi bisa nomor telepon kalian atau nomor handphone kalian.
082111111123. Misalnya seperti ini, 1111 misalnya seperti itu ya. Lalu mobile phone-nya ini juga bisa kalian isi, bisa juga tidak kalian isi. Atau kalau memang mau disamakan ya tidak jadi masalah, kalian samakan saja nomor teleponnya. Oke, lalu di sini loginnya kalian masukkan alamat emailnya, alamat email kalian. Misalnya mau sharing.com. Mau sharing @gmail misalnya .com. Lalu di sini passwordnya kalian isi sendiri. Kalian confirm dengan password yang sama. Lalu kalian checklist, I have read the customer agreement, gitu ya, agreement, and I agree to all the term. Kalian klik register. Oke, jadi cukup mudah ya. Jadi kalian bisa melakukan registrasi langsung gitu ya, melalui tadi registrasi langsung, kalian sudah langsung masuk ke dalam panelnya. Hebat ya. Oke, nah lalu bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua adalah setelah kalian mengetahui bahwa ini adalah dashboardnya atau main domain kalian gitu ya. Nah, ini ada isinya, ada aktif domain yang akan berisi tentang data-data domain kalian. Ini expired gitu ya, domain yang habis masa waktunya. Nah, di sini ada available balance gitu ya. Ini deposit lah istilahnya seperti itu gitu ya. Lalu di sini ada home di sebelah kiri ya, kalian bisa lihat ada home, ada my domain, ada billing gitu ya, ada setting. Kalian bisa klik di sini di domainnya, kita lihat kita akan mengeksplor. Di sini ada domain aktif, ada new domain gitu ya, next expire. Nah, ini adalah berisi tentang domain-domain yang kita punya. Jadi aktivitas domain manajemen itu akan berada di sini semua, gitu ya. Lalu di sini ada billing. Nah, ini billingnya itu nanti akan berisi tentang informasi-informasi pembayaran atau informasi tagihan-tagihan yang ada saat ini gitu ya. Sini masih belum ada gitu kan, ini IDR-nya kosong. Nah, lalu setting. Nah, di sini ada name servernya, default name server. Ini kalau misalnya kalian mau menggunakan gitu ya, berubah. Tapi untuk pembelajaran kita kali ini kita akan biarkan saja seperti ini, gitu ya. Untuk pembelajaran kita ini kita biarkan seperti ini. Lalu nanti ini manage kontak yang bisa kita ganti-ganti gitu ya. Ini kita bisa misalnya ini kita mau menambahkan atau kita mau rubah atau kita mau ganti gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan gitu ya. Nah, ini teleponnya, misalnya ini kalau mau diganti nanti tinggal bisa di edit gitu ya. Nah, ini bisa dimodify, lalu nanti kalian bisa ganti gitu ya. Nah, ini phone numbernya misalnya kita plus 62 gitu ya, 62 misalnya. Ini kita save. Nah, nanti akan terlihat. Tapi biasanya ini masih muter-muter karena agak lama juga ya. Tapi biasanya kita tidak akan bermain di sini gitu ya. Kita tidak akan bermain di sini. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi dari tadi 44 jadi 62 gitu ya. Oke, yang kita akan lakukan adalah kalian akan melakukan advance gitu ya. Advance-nya kita lihat di sini di billing tadi, di billing. Lalu kita akan klik advance di sini.
Oke, kalian pilih wire transfer, lalu pilih continue, lalu masukkan di sini senilai Rp25, gitu ya. Nah, ini artinya apa? Di sini kita adalah kelipatan 1000, gitu ya. Kita akan melakukan deposit, gitu ya, deposit senilai 25.000, gitu ya. Jadi kita akan melakukan deposit senilai 25.000. Nah, deposit ini fungsinya buat apa? Fungsinya adalah kita untuk membeli nama domain. Atau nanti kita bisa melakukan pembelian domain terlebih dahulu, baru nanti kita akan membayar. Nah, tapi di sini karena kalian masuk tergabung dalam donasi patungan hosting, maka kita akan mengikuti cara ini aja, gitu yang lebih gampang. Karena kalau misalnya kita masuk terus tap transfer dan sebagainya itu bisa bolak-balik sih ya. Tapi ini kita akan potong melalui advance tadi. Oke, kalian pilih submit di sini. Ini kalian pilih back. Oke. Nah, di sini statusnya memang masih belum gitu ya, masih belum ada rupiahnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat di pending misalnya, ada nggak ya? Oh, belum ada gitu ya. Lalu ada di billing list. Nah, ini masih belum ya. Tapi ketika kalian melakukan itu gitu ya, nanti saya akan melakukan approval gitu ya, melakukan approval terhadap nominal 25.000 tersebut. Jadi nanti ketika kalian sudah melakukan add fund 25 gitu ya, kalian pilih add fund, lalu nanti masukkan pilih wire transfer, lalu nanti pilih 25 gitu ya, di sini ya masukkan angka 25, maka nanti saya akan melakukan accepted transaction gitu ya, accepted transaction. Baru setelah itu kalian akan melakukan pembelian nama domain. Kalian tinggal pilih buy domain di paling atas. Misalnya kalian pilih di sini adalah patungan hosting, misalnya kalian pilih enter saja gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana cara kalian untuk mencari atau membeli sebuah nama domain. Tentunya di sini variannya adalah .id semua gitu ya. Nah, ini misalnya di sini patungan hosting.id, ini ada senilai 250 gitu ya. Nah, ini bintang ini bukan 250 perak gitu ya. Ini adalah kelipatan 1000 gitu ya. Ini menandakan kelipatan 1000. Nah, ini misalnya .co.id 335.000 misalnya seperti itu. Nah, ini web.id. Dan ingat masing-masing itu mempunyai syarat dan ketentuannya. Misal kalau kalian bermain di .co.id itu ada persyaratan yang harus kalian penuhi, harus punya SIUP gitu ya, harus punya NPWP perusahaan gitu ya. Nah, karena ini istilahnya adalah ini adalah buat corporation, buat corporate. Lalu di sini ada web.id, nanti harus upload atau harus mengirimkan KTP gitu ya. Ini .id sebenarnya bebas, tapi syaratnya hanya KTP saja biasanya. Lalu ada my.id gitu ya. Ini mana nih my.id ini sepertinya. Oh, ini masih more results kali ya. Oh, kita langsung saja patungan hosting.my.id. Kalau tadi hanya info aja ya, info. Kalau misalnya kalian mau membeli
nama domain selain .my.id gitu ya. Oke, ini kalian select domain, lalu nanti kalian continue to cart. Ini kalian tinggal proses checkout. Oke, di sini paymentnya kalian pilih wire transfer, lalu nanti kalian pilih pay online. Ini nanti setelah selesai, oke, pilih back. Oke, nah di sini kalian akan melihat langsung ada nama domain patungan hosting.my.id. Oke, statusnya masih unpaid karena memang masih belum dibayar gitu ya. Ini expirednya 36 hari, jadi nanti akan di-approve dulu selama 36 hari ini. Baru nanti kalau memang sudah aktif, nanti akan aktif gitu ya. Nah, lalu di sini ada overview-nya, overview ini informasi-informasinya yang lain gitu ya. Ini tentang sininya. Lalu nah, ini semuanya adalah kalau sudah seperti ini nanti silakan menghubungi saya, menghubungi WhatsApp saya gitu ya. Jadi nanti akan kita lakukan approval gitu. Approval untuk melanjutkan prosesnya di dalam sebuah sistem yang terkoneksi dengan registrar dari Pandi. Jadi kalian waiting saja. Waiting. Lalu bagaimana kalau memang sudah selesai? Kalau sudah selesai, nanti kalian ini contohnya kalau yang sudah aktif ya. Kalian bisa saya akan kasih contoh di sini. Oke, saya kasih contoh di sini domain saya yang PHI itu sudah aktif gitu ya. Ini saya klik aktif domain di sini. Lalu ini phi.my.id, patungan hosting indonesia.my.id. Lalu di sini overview-nya tentunya berbeda gitu ya. Live ini berarti ini sudah terpublish gitu ya, sudah bisa terbaca di internet. Lalu di sini masa aktifnya 365 hari gitu ya. Lalu di sini statusnya enable theft protection gitu ya. Lalu di sini ada domain information, ini create date-nya baru hari ini gitu ya. Tanggal 18 September. Lalu di sini expired-nya itu di tahun depan dan seterusnya. Ini confirmation customer information bla 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 gitu ya. Nah, ini name servernya. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah kalian akan memanage di DNS-nya gitu ya. Nah, karena di sini nanti isinya ini awalnya ini kosong gitu ya. Kalian tinggal menambahkan dari record-nya. Add record di sini pilih add record lalu pilih lalu nanti kalian pilih di sini masukkan misalnya domain kalian, kalau di sini p.my.id, lalu nanti masukkan IP address. IP address ini adalah IP hosting kalian, gitu ya. Nanti IP hosting ini yang akan saya berikan melalui WhatsApp group. Jadi IP patungan hosting, gitu ya. Jadi ini yang akan kita rubah-rubah nanti, IP patungan hostingnya. Lalu nanti ada yang kalian harus rubah, nanti ada
masukkan mail gitu ya, masukkan MX recordnya gitu ya. Di sini ada MX record, nanti ada TXT-nya, itu nanti kita akan pandu gitu ya, MX recordnya. Oke, misalnya di sini MX record MX, enter hostname-nya di sini, misalnya p.my.id, lalu di sini masukkan mail.p.my.id. Ini priority-nya misalnya kita isi 10. Biasanya email tuh ada 10, 20, 30, 50 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita banyak ada reverse mail. Nah, ini kita coba isi create di sini. Oke. Add MX record sukses, berarti kita akan menambahkan MX record. Nah, di sini sudah ketahuan ya, ada MX mail.p.id. Jadi bagaimana fungsinya ketika dia mengirimkan email, dia akan melihat dari MX record-nya. MX record ini dia mengarahkan ke mail.p.id. Nah, mail.pid ini dia punya IP address, gitu, IP address-nya ini, gitu ya. Nah, ini tentunya setiap kali kalian melakukan ini, ya ini adalah IP publiknya dari sebuah hosting. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini adalah kita akan memanage dari record ini, domain name system ini. Dari A record, nanti ada MX record, lalu ada TXT gitu ya. Lalu, nah NS record ini buat apa? Nah, NS ini adalah buat name server. Jadi kalau misalnya kalian punya server, ada child name servernya, nah ini kalian bisa menambahkan di sini NS servernya gitu ya. Atau kalau misalnya SRV ini kita tidak akan bahas lebih gitu ya. Yang kita akan bahas ini CNAME. Nah, fungsinya CNAME buat apa? Fungsinya CNAME adalah ketika misalnya kalian ingin mengalihkan gitu ya, mengalihkan redirect lah gitu ya istilahnya. Nah, di sini contohnya kalau misalnya saya punya ada member gitu ya, ternyata saya juga punya dari Registrindo gitu ya. Nah, ini punya saya sendiri gitu ya, jadinya saya redirect gitu kan. Jadi buat kalian lebih gampang gitu ya, buat lebih gampang untuk menghafalkan, kalian bisa menggunakan CNAME. Jadi seperti alias name gitu ya. Nah, ini kita back saja, lari ke domainnya di sini. Oke, di sini ada child name yang seperti tadi saya bilang, MS-nya ini name server gitu ya. Ini ke domainnya, domain secret kalau bisa kalian mau transfer dan seterusnya. Tapi kita tidak akan bermain di domain forwarding dan seterusnya gitu ya. Kalau domain forwarding ini kita akan memforward gitu, artinya kita akan mengalihkan domain tersebut. Misalnya dari php.me.id ini kita mau alihkan kemana nih destination-nya gitu. Ketika dia sudah di sini, mau dialihkannya kemana? Bisa saja mungkin nanti saya akan alihkan misalnya ke member.p.my.id. Ini bisa saja seperti ini. Tapi kita tidak akan melakukan itu gitu ya. Atau misalnya dari HTTP sini berubah menjadi HTTPS. Oke, ini kita hapus saja domain forwardingnya. Nanti kalian explore lah gitu ya, kalian bisa explore apa saja sih yang bisa di-explore gitu ya. Ini ada email forwarding gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya, your DNS. Nah, ini ya, ini kita tidak akan ituin gitu ya. Ini misalnya saya mau forward dari misalnya info ke misalnya ke alamat Gmail saya, misalnya ke abe.priandi@gmail.com misalnya seperti itu. Nah, ini tinggal diklik add forward email. Jadi nanti ketika orang mengirimkan email ke sini, maka nanti akan dilakukan forwarding.
Tetapi intinya kita tidak akan melakukan ini di sini, gitu ya. Kita tidak akan melakukan ini di sini karena ini sebenarnya ya nggak terlalu penting buat kita. Nanti kita akan membahas bagaimana caranya untuk menggunakan emailnya melalui Zoho Mail. Oke, nah lalu pertanyaannya, saya bingung nih bagaimana pengaturannya tentang manage DNS tadi, gitu. Nah, cara yang paling gampang adalah kalian akan mendapatkan akun gitu ya, akun dari patungan hosting kan. Nah, cara yang paling gampang adalah nanti ketika kalian login gitu ya, nanti kalian misalnya kalian login di sini, linknya mausharing.com /2 terus login, kalian pilih di sini username-nya nanti akan saya berikan gitu ya. Ini contohnya ABE gitu ya, username saya. Di sini saya masukkan. Salah. Oke. Passwordnya kayaknya salah. Saya login. Oke, ini adalah tampilan dari hosting panel kita gitu ya. Hosting panel patungan hosting gitu ya. Kita menggunakan ESV config. Ini memang tidak saya rubah banyak dalam-dalamnya gitu ya. Tidak terlalu saya rubah. Nah, kalian di sini adalah menambahkan situsnya gitu ya, menambahkan situsnya. Nah, mungkin nanti saya akan menambahkan di sini gitu, atau kita akan coba trial, kalian menambahkan di sini, menambahkan di tambah situs web baru gitu ya, tambah situs web baru, lalu nanti kalian masukkan nama domain kalian dan seterusnya gitu ya. Lalu yang kedua nanti kita akan membuat di DNS-nya, domain name, sistemnya. Kalian tinggal pilih tambah zona baru DNS wizard-nya, lalu kalian pilih nama domain kalian, misalnya patungan hosting.my.id misalnya, ini seperti ini. Lalu alamat IP-nya itu nanti akan saya berikan, misalnya di sini saya kasih 125.60 dan seterusnya gitu ya. NS1-nya ini kalian tinggal isi aja ns1. Nama domain kalian patungan hosting.my.id misalnya seperti itu. Lalu yang bawahnya juga kalian isi ns2-nya, kalian isi dengan ns2 nama domain kalian. Lalu emailnya kalian isi email kalian, email@email.com misalnya seperti ini. Lalu ini kalian sign zone, ini kalian checklist saja, nggak apa-apa. Ini tinggal buat record DNS. Nah, nanti akan muncul di sini patungan hosting.my.id. Kalian klik di sini, lalu pilih record. Nah, di sini akan secara otomatis muncul a record, lalu ada mx record, lalu ada txt. Data yang ada di sini itu kalian pindahkan ke record DNS yang ada di member.p.id gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat kok tambah zona harusnya. Oke, ini kalian bisa lihat di sini ada P ya, P record. Nah, isinya ini gitu ya. Nanti kalian akan bisa melihat gitu loh. Oh, mail.p, oh ini mx CA apa ya? Wah, kita nggak usah pikirin lah.
kita nggak usah pikirin. Ini adalah certification authority gitu ya. Ini CAA-nya kita nggak usah pikirin lah, gitu ya. Kita nggak usah pikirin. Yang kita pikirin adalah A-record, gitu ya. A-record, lalu MX record, A-record, MX record, dan TXT ini. Nanti kita akan bermain di situ saja. Oke, jika kalian ada kesulitan, kita akan bicarakan di grup patungan hosting, atau kalian bisa tulis di kolom komentar yang ingin mendaftar ikut serta terhadap kontribusi terhadap patungan hosting atau donasi terhadap patungan hosting. Kalian bisa ikut atau bisa menghubungi saya. Kalian ingin menjadi resellers juga, kalian juga bisa mendaftar gitu ya. Kalian bisa mendaftar di member.phi.my.id. Oke, karena ini fungsinya adalah untuk pembelajaran gitu ya, makanya data-data di sini adalah saya open. Mohon untuk tidak disebarluaskan atau diganggu ya, gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya untuk kalian semua, karena ini adalah benar-benar murni untuk pembelajaran. Makanya saya open data settingan semuanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kontribusinya, yang alhamdulillah seperti di awal tadi saya bilang bahwa patungan hosting ini menjadi salah satu register gitu ya, domain name registrar yang ada di country top level domain Indonesia atau di Pandi. Oke, terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.